Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Adit Supriyadi Nugraha, Muhammad Farhan, dan Siti Dirawati. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang pengenalan tanda tangan menggunakan metode jaringan saraf tiruan perceptron. Dan untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Siti Dirawati. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan perseptron terlebih dahulu. Pertama, model jaringan perseptron ditemukan oleh Rosenberg tahun 1926 dan Minsky Papert tahun 1969. Model tersebut merupakan model yang memiliki aplikasi dan pelatihan yang paling baik di era tersebut. Perseptron merupakan salah satu jenis JST dengan model arsitektur jaringan. Fungsi aktivasi yang digunakan metode perseptron adalah fungsi bipolar, yaitu 1, 0, atau min 1. Output dari perseptron adalah Y, di mana Y sama dengan in, dengan fungsi aktivasinya adalah sebagai berikut. Di sini adalah gambaran dari arsitektur dari JST perseptron. Yang dibacanya adalah jika Y lebih besar dari theta, maka hasilnya adalah 1. Dan jika Y lebih kecil dari theta, maka hasilnya 0. Atau jika Y lebih besar dari min theta, hasilnya 0. Dan juga yang terakhir, jika Y lebih kecil dari theta, maka hasilnya min 1. Lanjut, ini adalah gambaran secara geometris fungsi aktivasi membentuk dua garis sekaligus masing-masing dengan persamaannya, yaitu daerah positif, 0, dan daerah negatif. Di sini juga kita menjelaskan tentang multilayer perseptron. Gambar di samping merupakan gambar multilayer perseptron dengan 4 node. Dengan 4 node pada input layer, satu hidden layer dengan 4 node, dan 2 node pada output layer. Proses penentuan nilai-nilai bobot yang berpasangan dengan masing-masing neuron di setiap lapisan atau layer dinamakan proses pembelajaran atau proses training. Selanjutnya, biometrik tanda tangan. Kenapa kita pakai biometrik tanda tangan? Karena kita mengambil dari studi kasus biometrik tanda tangan sesuai judul implementasi dari metode perseptron kita, yaitu biometrik atau biometrik berasal dari kata bio dan metrik. Bio berarti suatu yang hidup dan metrik berarti yang mengukur. Biometrik berarti mengukur karakteristik pembeda atau distinguishing trait pada badan atau perilaku seorang. Hasil pengukuran ini digunakan untuk melakukan pengenalan secara otomatis terhadap identitas orang tersebut. Selanjutnya, implementasi. Pada fitur implementasi dari JST Perseptron, digunakan sebagai masukan untuk analisis hasil verifikasi perseptron terhadap target verifikasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi sistem. Tingkat akurasi sistem verifikasi Citra sebagai tanda tangan. Jumlah hasil verifikasi yang sesuai objek tanda tangan dinyatakan dengan sigma sesuai dan jumlah sampel per kategori dinyatakan dengan N. Dari hasil tersebut, tingkat akurasi sistem dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu akurasi sama dengan tingkat sigma sesuai dibagi N dikali 100%, maka hasilnya adalah akurasi dari perhitungan implementasinya. Dan di sini langkah-langkah pelatihan atau training perseptron adalah sebagai berikut. Langkah 1, inisialisasi bobot dan bias untuk lebih mudah set bias dan bobot ke 0, lalu ditentukan nilai laju pelatihan. Langkah pertama, selama kondisi henti tidak dipenuhi, maka selanjutnya approach atau langkah 2 dan 6. Langkah 2, untuk setiap pasangan pola S atau target, dilakukan dengan langkah 3 dan 5. Di sini set nilai aktivasi untuk unit input XI sama dengan SI. Hitung respon dengan dari output, unit output. Ini adalah implementasi dari tanda tangan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau kelompok kami secara langsung dari objek yang diteliti.
Data dapat men-scanning tanda tangan yang sudah ditulis di kertas oleh para koresponden. Selanjutnya, berikut adalah algoritma pembelajaran pada multilayer pesantren dilakukan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, input data pelatihan ke jaringan 1 atau langkah 1, melakukan inisiasi bobot dengan nilai acak yang kecil. Kedua, mengukur parameter seperti learning rate atau momentum of convention. Langkah kedua, training loop, menerapkan pola input network ke input layer. Langkah ketiga, forward propagation, menyebarkan sinyal forward melalui jaringan, menghitung network output vector. Langkah keempat, menghitung output error, menghitung error pada setiap output, pembeda antara target yang diinginkan dengan network output. Langkah kelima, error backpropagation, yang menyebarkan error backward untuk menyesuaikan bobot dengan cara meminimalkan error. Langkah 6, yaitu loop atau iteration, memeriksa apakah seluruh data telah digunakan. Yang selanjutnya, mengulang langkah kedua dengan menggunakan langkah 5 untuk seluruh training dataset. Selanjutnya, berikut ada tabel dari target yang sudah ditentukan, yaitu untuk tanda tangan dari citra atau tanda tangan dari koresponden. Yang pertama ada targetnya 001 dengan jumlah 0, dan untuk koresponden kedua jumlahnya 001 dengan hasil jumlah targetnya 8, dengan perhitungan akurasi dari perhitungan perseptron adalah 80, yaitu hasil jumlah dikurang 0 dengan yang tidak dikenali dibagi dengan 80 dikali dengan 100%, yaitu 100%. Berdasarkan evaluasi hasil data latih terhadap data latih untuk 80 citra tanda tangan dari 2 pemilik tanda tangan, maka didapatkan rata-rata akurasi proses pelatihan menggunakan algoritma perseptron sebesar 100%. Seluruh pesantren di-train, maka pesantren telah siap untuk mengklarifikasi data yang terdapat dalam data train untuk mencoba pengklarifikasian data pesantren yang telah di-train dapat dengan menggunakan perintah program. Setelah mendapatkan hasil dari seluruh pencobaan 10 fold cross validation, maka untuk mendapatkan tingkat akurasi yang sebenarnya dapat setelah melakukan uji latih. Dan berikut adalah salah satu screenshot atau tampilan perhitungan akurasi proses data uji dengan menggunakan aplikasi atau model aplikasi yang kita gunakan untuk implementasi dari perhitungan perseptron. Yaitu nilai precision-nya dari koresponden yang pertama, yaitu Herman, 1, dengan skornya 1, dengan Yuni juga 1. Akurasi datanya di sini adalah 100%. Terlihat bahwa untuk kelas responden kedua diperoleh kecocokan 100%. Hal tersebut ditunjukkan dari kesamaan keluaran dari data nilai target dan hasil pelatihan. Dengan kata lain, pesantren dapat melatih pengenalan tanda tangan dengan baik. Nilai 1 menunjukkan bahwa citra tersebut merupakan citra tanda tangan yang dapat dikenal. Dan berikut adalah hasil output atau hasil pendeteksian tanda tangan. Di sini kita menggunakan, karena kita menggunakan hanya 2 koresponden, ada 2 tanda tangan. Yang pertama kita uji adalah tanda tangan pertama dan kedua, yaitu yang pertama tanda tangan dapat dikenali dengan koresponden atas nama Herman. Yang kedua tanda tangan yang dapat dikenali dengan atas nama Yuni. Dan sini kita bisa langsung ke aplikasinya. Bukan modeling aplikasinya. Kita dapat dan konten, kita ambil konten dari Drive. Terus, dan ini adalah perhitungan akurasi yang sudah dihitung sebelumnya.
tampilan dari perhitungan akurasi dari perhitungan perseptron. Lalu di sini kita bisa input atau import file tanda tangan yang akan kita uji, yang akan kita kenal, dan tersebut dan kita mengambil satu sampel tanda tangan, yaitu tanda tangan Herman. Dan pada hasil outputnya, maka tanda tangan dapat dikenali adalah tanda tangan Herman. Dan berikut hasil output dari tanda tangan yang akan kita uji. Sini kita juga bisa ulang. Kita mau uji tanda tangan siapa. Kita ambil file, salah satu file. Di data train, kita ambil uni. Kita coba. Nah, di sini ketahuan kan? Hasilnya adalah tanda tangan yang dikenali ada tanda tangan uni. Atau kita mau coba lagi, kita coba pakai salah satu data Herman. Kita ambil di folder data train. Ambil salah satu contoh aja, yaitu tentang Herman. Sistem lagi mencoba. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa tanda tangan dapat dikenali, yaitu tanda tangan dari Herman. Maka dari itu, implementasi dari aplikasi tersebut atau modeling aplikasi tersebut dengan menggunakan metode perceptron adalah dapat diperoleh penelitian yang telah dibuat antara lain memenuhi tujuan penelitian, yaitu dapat membuat sistem pengenalan tanda tangan yang telah berhasil dibuat dengan beberapa langkah yang telah dilakukan, yaitu proses pemotongan, penyeragaman ukuran, grayscaling, binner, dan verifikasi dengan perceptron. Yang kedua adalah perhitungan akurasi sistem verifikasi citra tanda tangan terdiri ada dua hal, yaitu akurasi pelatihan yang 100%, dan dari penelitian ini adalah menggunakan sebuah sistem yang dapat mengidentifikasi pengenalan sebuah tanda tangan yang diuji untuk keperluan dalam proses penelitian penulis atau kelompok kami. Sekian presentasi dari materi implementasi metode Perceptron. Kami mengambil studi kasusnya adalah pengenalan tanda tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.